Selamat datang di channel Pasca Lumban Batu. Silakan untuk di-subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Sekali lagi, subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Halo guys, sobat semua, siswa kelas 12 SMA Asri Indonesia. Bertemu kembali dengan Bang Pasca bersama Matematika Asik. Hari ini Abang mau bawakan materi dimensi 3, pelajaran matematika untuk kelas 12 SMA. Nah, apa yang mau kita bahas di awal ini? Kita mulai dari definisi dimensi 3. Kenapa dikatakan dia dimensi 3? Karena bangun yang mau kita pelajari di sini sudah memiliki kapasitas. Apa itu kapasitas? Mempunyai volume Nah, jadi kalau dikatakan dimensi 3 itu berarti bangun bangun yang memiliki kapasitas memiliki kapasitas atau biasa disebut dengan volume. Jadi semua bangun yang sudah memiliki kapasitas pastilah dia disebut bangun. Tepatnya bangun ruang. Jadi kalau sudah dimensi 3 pasti dia sudah berbentuk ruang. Terus apa artinya, hubungannya dengan kata 3 sendiri apa? Pasti kalau dia bangun ruang, maka setiap titik yang berada pada bidang pasti dinyatakan dalam bentuk X, Y, dan Z. Artinya dia butuh, kalau mau digambar, dia butuh sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, hari ini Abang mau batasi yang mau dipelajarin gitu Bangun ruang itu kan ada yang datar, ada yang melengkung. Nah, di sini yang mau kita pelajari itu dibatasi. Yang datar-datar saja. Kenapa? Karena nanti ada yang mau ditinjau di belakang, ada mengenai jarak 2 titik, kemudian sudut. Nah, kalau dia yang lengkung-lengkung agak repot kajiannya repot untuk menentukan jarak 2 titik, menentukan sudut maka sekali lagi ini dibatasi pada bidang datar. Nah, apa aja bangun ruang atau bangun yang memenuhi dimensi 3 yang bidang datar? Yang pertama nanti ada prisma, yang kedua ada balok, yang ketiga ada kubus, dan yang keempat ada limas. Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur unsur-unsur dari dimensi 3 unsur dari dimensi 3. Oke. Nah, jadi kalau unsur dari dimensi 3, yang pertama ada yang disebut namanya titik. Artinya titik berarti unsur terkecil dari dimensi 3. Oke. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua disebut dengan garis. Oke. Nah, untuk melukis sebuah garis atau menggambar suatu garis, maka untuk bisa kita melukis suatu garis, maka dibutuhkan syaratnya apa? Syaratnya harus minimal ada 2 titik supaya kita dapat melukis garis gitu. Oke. Nah, syaratnya
harus minimal ya, minimal ada ya, minimal ada dua titik. Maka kita bisa melukis yang namanya garis. Oke? Ya, dua titik itu harus dengan catatan harus saling asing, berarti artinya tidak berhimpit. Ya, dipastikan kalau di sini ada titik, di tempat lain ada titik, dihubungkan pasti akan terbentuk yang namanya garis. Ya, abang buatkan aja di sini, nih, yang ini. Ya, oke. Nah, katakanlah ini titik A, terus titik B. Maka ketika dihubungkan terbentuklah yang namanya garis seperti itu. Tapi hati-hati, ya. Kenapa sekali kita berpikir kalau A dihubungkan ke B, terus garisnya garis AB yang sepanjangnya ini aja? Enggak, ya. Ya, kita hanya melukis garis yang menghubungkan A ke B, terus garisnya sendiri yang mana? Ingat konsepnya. Garis itu boleh diperpanjang sepanjang-panjangnya. Jadi boleh ini panjangkan aja ke sana terus ya, boleh kan? Panjangkan terus, ini panjangkan ke belakang ya. Sepanjang-panjangnya tetap aja itu adalah garis AB. Oke? Mantul ya. Nah, jadi menggambar garis ini itu perlu ya dipakai nanti untuk bagian berikutnya. Karena ada nanti submateri, subbagian yang dimana kita itu mencari ya, mencari apa? Mencari titik tembus. Nah, maka kan kita harus tahu menggambar ya, misalkan garis menembus bidang gitu loh ya. Jadi kita harus paham konsep menggambar garis. Oke. Selanjutnya yang kedua. Yang ketiga ya. Yang ketiga bidang. Oke. Di sini. Ya. Bidang di sini langsung spesifiknya kita buatkan bidang datar. Karena itu tadi bangun ruang yang mau kita lihat di sini dibatasi pada yang datar. Maka bidang juga bidang datar. Kenapa? Karena nanti ada yang melengkung. Gitu. Ya, jadi kita batasi untuk bidang datar. Nah, untuk melukis bidang datar, supaya kita dapat melukis bidang datar, apa syaratnya? Oh, ternyata syarat yang harus ya dipenuhi supaya kita bisa melukiskan suatu bidang datar. Yang pertama, ini ya. Yang pertama ada 3 titik ya. Ada 3 titik yang saling asing. Oke, 3 titik yang saling asing. Dipastikan kalau ada 3 titik yang saling asing dihubungkan satu sama lain pasti akan terbentuk bidang gitu ya. Oke, pasti itu. Katakan di sini titik A, kemudian sini titik B, kemudian katakan di tempat sini ada titik C ya. Ketika kita hubungkan satu sama lain pasti akan membentuk yang namanya bidang datar. Dan sekali lagi ya, terus kalau saling dihubungkan terbentuk bidang, hati-hati. Bidang itu bukan sebatas ABC itu aja. Ya, bukan. Bidang ABC itu boleh diperluas seluas-luasnya. Ya, jadi bidang boleh diperluas seluas-luasnya. Ya, jadi misalkan ini bidangnya, katakanlah tangan abang ini sekarang ini bidang datar, ya. Segini kita gambarnya segini. Terus bidang datarnya jangan mikirnya sebatas tangan ini aja, ya. Bidang ini boleh diperluas terus seluas-luasnya ya.
ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Yang nggak boleh, bidang itu nggak boleh digoyang-goyang, ya, nggak boleh digoyang-goyang. Bidang itu boleh diperluas seluas-luasnya. Itu tetap. Jadi kalaupun ini diperluas, ABC ini ke sana, ke kanan, ke atas, ke kiri, kemari, itu tetap aja namanya bidang ABC. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua bisa dibentuk oleh satu titik, ya, satu titik dan satu garis. Satu titik dan satu garis yang mana dia saling asing. Arti saling asing di situ apa? Asing bukan artinya sebuah lagu, ya, asing, ya, bukan. Tapi asing di situ artinya, ya, berarti titik itu tidak dilalui oleh garis, ya. Oke. Jadi ingat, garis tadi boleh diperpanjang sepanjang-panjangnya. Jadi misalkan di sini ada sebuah garis. Ada sebuah garis. Nah, jangan pula titik itu misalkan di sini. Ntar dulu, kan garis boleh dipanjangin. Jangan-jangan kalau dipanjangin melalui, maka dipastikan tidak bisa dibentuk bidang. Maka dia harus saling asing. Misalkan di sini titiknya, ya, katakan ini titik A. Terus ini anggap aja namanya abang kasih garis L. Pasti bisa, ya. Terserah mau menghubungkannya seperti apa, ya. Dihubungkan ini kemari, ya sah-sah saja. Hubungkan ini ke sini, sah-sah saja, gitu, ya. Karena toh sekali lagi bidang itu boleh diperluas seluas-luasnya. Nih, ini bidangnya, ya kan? Asik-asik, jos. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga bisa dibentuk minimal ada dua garis, ya, dua garis yang seperti apa? Ada dua garis supaya dia dibentuk bidang datar. Bisa kita lukis bidang datar kalau dikasih tahu dua garis yang saling sejajar, ya. Oh, saling sejajar, pasti bisa dibentuk bidang datar. Gimana ceritanya, ya? Oke, jadi misalkan seperti ini, ya, ada dua garis yang sejajar. Katakanlah spidol ini, ya. Anggap ini garis, ini garis. Ini dua garis yang sejajar. Ingat pelajaran kalau SMP, ya. Kalau sejajar itu berarti nggak memiliki titik potong, ya. Nah, bisa nggak dilukiskan, ya, melalui kedua spidol ini dibuatkan suatu bidang datar? Pastinya bisa, ya. Simpelnya itu kalau mau pikir, ya, bisa nggak diletakkan penampang yang datar di spidol ini, ya, diletakkan gitu, ya, dan posisinya harus presisi, tepat gitu, ya, nggak melenceng-melenceng. Pasti bisa, ya. Oke, maka bidang datar bisa dibentuk atau bisa dilukiskan, ya, pada dua garis yang saling sejajar. Asik, katakan aja kita buat begini, ya kan? Kita menghubungkannya seperti itu. Nah, ini lah bidang datarnya. Oke? Mantap. Nah, selanjutnya bisa juga dia dibuat melalui apa? Yang saling berpotongan. Nah, ya, kalau berpotongan seperti apa sih? Nah, seperti ini. Anggap saja ini sudah garis, ya.
berarti spidol yang pertama sama spidol yang kedua itu sudah saling berpotongan, berarti ketemu. Nah, bisa nggak kita melukiskan bidang datar ya? Dengan dikasih tahu ini pasti bisa. Artinya tadi bisa nggak diletakkan sebuah ya benda yang penampangnya benar-benar datar, kita letakkan di sini di atasnya, tepat gitu ya. Tepat dia menyinggung ini juga tepat menyinggung ini gitu loh. Pasti bisa ya. Maka yang ini ya, katakanlah di sini ada garis yang pertama, ini garis yang kedua, jelas dia memiliki titik potong. Maka dipastikan ya, anggap saja kita menghubungkan yang ini, otomatis terbentuk bidang datar ya. Oke. Tuh ya. Nah, mau kita buatkan begini pun nggak apa-apa, perluasannya tidak ada masalah itu ya. Mau diperluas nanti seluas-luasnya entah jadi apa ya. Memperluas itu bisa jadi bentuk lingkaran, perluas jadi perluas jadi persegi, diperluas jadi persegi panjang, sepanjang dia datar ya, itu masih tetap bagian dari bidang itu sendiri. Oke, nah jadi itulah yang menjadi unsur-unsur dari dimensi 3. Sekali lagi ya, kenapa dikatakan dimensi 3? Karena sepenuhnya ya dia memiliki kapasitas ya. Oke, dari dalam sebuah desain, untuk desain grafis ya, kenapa dikatakan dimensi 3? Karena dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Tapi simpelnya kalau udah ada panjang, lebar, tinggi ya berarti pasti dia mempunyai volume. Itulah yang dikatakan dengan dimensi 3 ya. Dan dipastikan semua titik yang berada pada bangun tersebut mau tidak mau kalau harus digambarkan wajib hukumnya pakai sumu X, Y, dan Z. Lihat jari abang 3 ya. Beda dengan bidang datar. Kalau bidang datar cukup digambarkan dalam X dan Y dimensi 2. Oke. Nah, untuk penjelasan abang yang pertama sekali mengenai dimensi 3 sampai sini dulu. Berikutnya kita akan masuk ya lebih apalagi ke dalam hubungan antara ya unsur-unsur. Pertama garis dengan garis ya, hubungan kedudukannya seperti apa. Nanti berikutnya jarak, berikutnya betul ya sudut, dan banyak lagi ya menggambar titik tembus, menggambar bidang iris. Oke, nah jadi terus ikuti perkembangan dari video abang ini supaya adik-adik makin cerdas. Sekian dulu. Tolong bagi adik-adik yang menonton video ini, bantu abang dengan cara like, subscribe, komen, dan share ke semua teman-teman adik di seluruh Indonesia. Salam sukses dari abang untuk Indonesia cerdas.